Bener gak sih Mbak? Kalau ada Iya. istilah selingkuh itu indah. Jangankan sama pernikahannya, sama perselingkuhannya aja dia gak bisa komitmen gitu. Sama dirinya aja gak Gak bisa, komitmen ya. iya, gitu. Sebenarnya emang apakah memang orang-orang yang berselingkuh ini empatinya tuh gak ada gitu ya? Belum tahu sih ya kalau secara data penelitiannya gitu. Tapi tadi kalau dari saya ngelihat beberapa klien, mereka memang memisahkan gitu ya di kepala mereka gitu ya. Mereka sayang sama anak. Saya sayang kok Mbak sama anak saya mau memberikan yang terbaik buat anak saya gitu ya. Paling banyak menjadi korban perselingkuhan ini cowok atau cewek ya Mbak? Mereka bilang, iya Mbak saya pernah loh ketika baru pulang ketemu selingkuhan saya, terus saya ya agak kecelakaan lah, kayak disenggol atau apa, saya tahu itu tuh azab gitu. Sri Juwita Kusumawardhani, selamat sore Mbak Wita. Selamat sore. Terima kasih sudah datang ke podcastnya Merdeka. Dan sore ini aku punya satu tema obrolan yang menurut aku cukup panas ya. Di tengah cuaca yang belakangan ini sering hujan. Dan tema ini aku rasa juga belakangan banyak diperbincangkan. Yeah. Apalagi khususnya bagi mereka yang sudah berumah tangga. Itu soal perselingkuhan. Waduh. Mbak Wita sendiri ini sebagai psikolog dan juga wakil ketua Ikatan Psikolog Indonesia wilayah Jakarta ya. Pasti banyak banget nih menangani kasus-kasus perselingkuhan. Dan mungkin juga Mbak, sahabat Merdeka banyak yang sedang dalam kegalauan soal perselingkuhan nih. Mungkin dari bincang-bincang kita sore ini banyak yang hatinya mungkin lebih terbuka, bahwa gak ada indah-indahnya loh yang namanya selingkuh itu. Bener gak sih Mbak? Kalau ada istilah selingkuh itu indah? Ya mungkin sementara ya buat para pelaku ya. Nah gitu. Oke. Kita mulai aja Mbak. Jadi banyak orang yang beranggapan selingkuh itu indah katanya. Banyak juga yang bilang selingkuh itu cuman karena kebetulan. Banyak juga yang bilang selingkuh itu karena penasaran. Sebenarnya kenapa sih Mbak orang berselingkuh? Ya. Sebenarnya yang tadi Mbak sampaikan ya bisa semua gitu ya. Ada banyak faktornya, ada banyak jenis perselingkuhan gitu ya. Ada yang tadi seperti disampaikan accidental affair kita nyebutnya gitu ya. Artinya tidak disengaja, tidak direncanakan gitu ya. Tapi karena tidak ada boundaries dalam hubungan pertemanan, jadinya mungkin kebablasan nih, tergelincir gitu ya. Makanya penting banget punya boundaries atau batasan ketika, terutama kalau kita sudah menikah ya. Ya mungkin bisa dimulai kalau yang pacaran ya, namanya kan hubungan eksklusif gitu ya. Jadi ya kita mulai ada batasan lah dengan lawan jenis gitu ya. Jangan sampai jadi gak ada bedanya nih antara temen sama pasangan gitu. Jadi tadi salah satunya adalah accidental affair itu ada. Tapi ada juga yang memang serial affair nih gitu ya. Jadi memang dari satu ke orang yang lain ya gonta-gantinya bisa cepet, bisa banyak gitu ya. Kita bahkan kalau kita nyebutnya jangankan sama pernikahannya, sama perselingkuhannya aja dia gak bisa komitmen gitu. Sama dirinya aja gak komitmen ya. Iya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, banyak banget ya. Mungkin karena modeling dari orang tua gitu ya. Mungkin karena memang ya permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Dan orang-orang pengennya cari shortcut gitu. Artinya bisa dibilang kebanyakan selain modeling tadi, orang-orang yang berselingkuh ini adalah suatu apa ya Mbak ya, kondisi yang mungkin coba-coba, iseng-iseng berhadiah. Bener ya Mbak, ketahuan ya udah, nggak ketahuan ya syukur gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi kebanyakan sebenarnya gitu ya, sebenarnya ini tanpa memandang kita gender, punya nggak sih Mbak data atau mungkin kebanyakan klien deh yang datang ke Mbak tuh cowok apa cewek sih? Sebagai kita bicara dari sudut pandang korban dulu nih ya. Oke. Nah paling banyak menjadi korban perselingkuhan ini cowok atau cewek ya Mbak? Kebanyakan sih para istri ya, perempuan yang kalau jadi korban. Ya mungkin ini juga sih kalau kita ngelihat ya data dari klien yang datang specifically ke saya gitu ya. Kan memang kalau kita lihat kita nyebutnya apa ya, variable help seeking ya, keinginan untuk mencari bantuan, keinginan untuk terbuka itu memang lebih banyak di perempuan juga ya dibanding laki-laki, karena laki-laki kan dibentuk, dididik
atau budayanya tuh harus jadi sosok yang kuat gitu. Jadi bukan berarti perempuan atau para istri nggak ada yang selingkuh, ada juga ada. Gitu ya. Tapi mungkin para suaminya lebih punya pride, ya lebih malu kali ya untuk ngomong atau cari pertolongan ke profesional. Ya mungkin bisa jadi langsung proses cerai aja kali gitu dibanding menyelamatkan gitu ya. Nah kalau istrinya yang disakiti kebanyakan ya mereka masih ingin mempertahankan gitu. Karena biasanya tuh kalau nggak karena anak. Dan karena memang ya itu ya Mbak, ada citra untuk perempuan tuh menjadi seorang apa sih namanya, janda lah gitu ya, mungkin ada stigmanya jelek ya, jelek, betul. Oke. Mbak, tapi benar nggak sih orang yang selingkuh itu sebenarnya juga hatinya nggak tenang gitu. Tapi lucunya ketidaktenangan itu bukannya membuat dia tuh pengen cepat-cepat mengakhiri, malah kayaknya ya udah deh nggak apa-apa nih hari ini berhasil gitu, besok berhasil, di sebulan berhasil gitu. Bener nggak sih Mbak itu? Bener ya, jadi mungkin ini juga saya nggak bisa mukul rata semua orang gitu ya, tapi memang ada orang-orang yang mungkin punya kebutuhan adrenalin yang tinggi gitu ya. Jadi seneng tuh momen-momen menyembunyikannya, jangan sampai ketahuannya gitu ya. Padahal kan itu kalau dipikir-pikir capek loh hidup kayak gitu. Banget harusnya ya. Iya gitu, maksudnya ya itu tadi ya, mungkin kalau kita punya fokus yang jelas dalam hidup ya, maksudnya kita mungkin mau berprestasi, berkarya, berkontribusi buat lingkungan, kita nggak akan kepikiran deh kayaknya buat kayak gitu-gitu ya, karena energinya udah diarahkan, disalurkan ke hal yang positif gitu. Tapi ya tadi ya mungkin ada orang-orang yang jadinya ya nyeleneh gitu ya, manifestasinya tuh jadi tadi pengen nutup-nutupin gitu, jadi itu ya menantang Mbak, seru gitu ya. Ada sih memang yang kayak gitu, walaupun ya sebenarnya mereka gelisah, atau bahkan to be honest nih Mbak ya, ada klien-klien yang sebenarnya secara spiritual gitu ya, atau secara religius tuh mereka religius gitu ya, dan mereka bilang iya Mbak, saya pernah loh ketika baru pulang ketemu selingkuhan saya, terus saya ya agak kecelakaan lah, kayak disenggol atau apa, saya tahu itu tuh azab gitu. Jadi mereka tuh tahu, mereka sadar gitu mereka salah gitu ya, tapi gimana ya Mbak, susah untuk mengontrol dirinya gitu. Nah tadi Mbak bilang susah. Kenapa orang yang sudah berselingkuh itu susah melepaskan pasangan selingkuhannya Mbak? Padahal misalnya apalagi dia udah berkeluarga sudah punya anak. Dia setiap kali pulang bertemu ataupun mau berangkat, dia pasti mungkin melihat aktivitas anaknya dan segala macam. Tapi hal itu nggak kayak apa ya? Nggak membuat dia, oh gue sedang apa sih gitu? Iya. Kenapa Mbak? Nah ini jadi sebenarnya ini masih harus diteliti lebih lanjut ya. Sebenarnya apakah ini, saya lagi minta juga nih ke mahasiswa-mahasiswa saya untuk ngecek, yuk kita bikin penelitian intensi berselingkuh dan empati gitu ya, dan moral gitu. Sebenarnya emang apakah memang orang-orang yang berselingkuh ini empatinya tuh nggak ada gitu ya? Belum tahu sih ya kalau secara data penelitiannya gitu. Tapi tadi kalau dari saya ngelihat beberapa klien, mereka memang memisahkan gitu ya di kepala mereka gitu ya. Mereka sayang sama anak. Saya sayang kok Mbak sama anak saya mau memberikan yang terbaik buat anak saya gitu ya. Tapi ya memang tadi seperti yang Mbak Lia bilang, tapi saya susah juga nih melepaskan yang ini, karena saya mungkin ada orang-orang tadi ya, tipe perselingkuhan beda-beda Mbak. Ada yang memang emotional affair ya, artinya memang secara pelibatan emosinya tuh kenceng gitu ya. Dalam banget gitu. Mereka memang kayak ya istilah-istilah yang dibuat-buat lah ya, entah itu soulmate lah, twin flame lah, intinya aku tuh baru bisa ngerasa deket banget, nyaman banget tuh sama dia gitu. Itu tuh aduh miris sih, karena kan udah, tapi kan janji sucinya sama yang ini gitu. Tapi ya gitu, jadi memang ada keterlibatan emosional di klien-klien tertentu yang jadinya memang berat untuk mereka melepaskan, dan itu tidak mereka peroleh di dalam pernikahannya gitu. Mbak, biasanya nih momen-momen apa sih yang paling sering kemudian membuat hubungan suami istri renggang? Kemudian masuklah itu niat jahat itu. Gak tahu ya itu jahat apa enggak ya? Jahat lah ya, jahat pasti. Ya, harusnya sih begitu ya. Tapi mungkin bagi orang yang menjalani ya mungkin
pasangan gue seperti ini, seperti itu. Nah, biasanya momen-momen apa Mbak perselingkuhan itu bisa terjadi Mbak? Oke, nah ini memang cukup banyak juga ya, nggak cuma klien saya ataupun juga dari data-data yang saya lihat atau diskusi dengan sesama rekan psikolog, ketika istrinya memang lagi hamil atau mungkin baru melahirkan, artinya mungkin satu kemungkinan untuk berhubungan seksualnya jadi lebih rendah gitu ya. Kedua, memang kan kebanyakan perempuan ketika sudah ada anak fokusnya lebih banyak ke anak gitu ya, which is memang sebenarnya saya selalu mengingatkan juga, tapi bukan yang sudah terjadi perselingkuhan ya, tapi maksudnya biasanya di sesi-sesi yang konseling umum tuh saya selalu mengingatkan bahwa ketika nanti punya anak pun ingat kalian tetap pasangan gitu ya, karena banyak yang memang lupa tugas sebagai spouse tapi hanya menjalani tugas sebagai parents gitu ya. Nah, jadi ada momen-momen yang seperti itu ya, artinya memang mungkin istri jadi lebih gak banyak perhatian. Tapi kan aduh please deh, masa istri tuh habis melewati fase yang luar biasa loh, hamil melahirkan, kok malah balas dengan perilaku yang seperti itu. Dibalas gitu air tuba. Pahit gitu ya, pahit banget gitu. Ya artinya kan ya of course harus sabar dong gitu ya, dan dikomunikasikan, dan ya mungkin dibantu banyak istrinya gitu ya. Kalau istrinya ya harus ngerjain rumah sendiri, ngurus anak sendiri, ya gimana punya energi untuk kasih perhatian ke suami gitu ya. Jadi memang ya banyak PR-nya. Itu bisa jadi salah satu, atau ketika orang-orang memang lagi under pressure Mbak. Jadi mungkin di kerjaan lagi berat ya, bebannya lagi banyak, atau mungkin ada beban keluarga ya, kayak sekarang banyak sandwich generation kayak gitu ya. Nah, terus ada juga nih orang-orang yang saya tuh sebenarnya nggak pengen Mbak membebani pasangan. Iya, tapi malah jadi menyakiti pasangan ya Pak, saya bilang gitu. Iya, niatannya mungkin baik, tidak membebani gitu, tapi ya itu tadi mungkin ngobrol sama yang punya masalah yang sama gitu ya, terus jadi ngerasa tadi satu frekuensi. Lucunya kadang diceritain istrinya gitu ya. Oh ya, ada juga yang kayak gitu, ada juga yang memang gak nyeritain istrinya sama sekali sih Mbak gitu. Jadi ya tadi dia cuma ngomongin tentang masalah-masalahnya, mungkin di kerjaan lebih nyambung gitu ya. Ada juga, karena ada yang, tapi betul juga ada juga yang memprotes tentang istrinya. Nah, saya kan juga dapat kasus di mana yang datang tuh bukan yang selingkuh atau yang diselingkuhi, tapi yang jadi selingkuhan. Oh, pihak gitu. ketiga ya. Pihak ketiganya gitu ya. Dan ketika dia bilang iya tapi kan dia memang gak diurus istrinya Mbak, atau ini tuh saya bilang, kamu tahu dari mana? Ya kalau suaminya mau dapet yang baru ya pasti dia akan jelek-jelekin istrinya dong gitu. Tapi tidak ada yang bisa memvalidasi hal itu gitu. Mbak, biasanya juga kan salah satu ruang yang membuka seseorang itu berselingkuh adalah bertemu dengan kenangan masa lalunya. Nah, tapi kan ketika kita memulai hubungan dalam arti pernikahan itu kan kita juga harus ada istilahnya selesai dengan masa lalu kita ya Mbak ya. Nah sebenarnya juga bagaimana ketika kita nih pengen nikah gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ya namanya mungkin pacaran kan pasti yang kelihatan yang baik-baiknya, yang indah-indahnya gitu ya Mbak ya. Nah gimana kita kemudian bisa mengenal pasangan kita lebih jauh untuk kemudian menjadi barrier juga untuk kita mencegah munculnya keinginan untuk berselingkuh. Mungkin walaupun gak berselingkuh, mungkin apa ya sekarang ya, teman tapi mesra lah gitu. Itu udah selingkuh sih. Iya. Oke, ya memang gini, kalau mau menikah saya selalu bilang bahwa yang pertama kali harus dikenali dan dipahami adalah diri sendiri dulu gitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kamu gitu ya, apa yang kamu ingin capai dalam hidup. Dan kalau kita udah tahu itu, kita bisa cari orang yang bisa sama-sama yuk kita work on it together gitu ya. Kita mau growing together gitu ya. Nah sayangnya kan kebanyakan di kita fase pemahaman diri sendirinya gak kena gitu ya. Terus punya pacar isinya cuma paling nonton bareng, makan bareng gitu ya. Dan tahu-tahu ada tuntutan-tuntutan nih dari eksternal, kapan nikah gitu ya. Ya itulah saya selalu bilang, kenapa ya orang-orang tuh seneng banget nanyain kapan nikah, tapi ketika orangnya udah nikah gak pernah ditanyain are you happy gitu with your married gitu ya. Karena mungkin malu kali Mbak nanya gitu, gak sungkan gak? Ya itu gimana ya, itulah di Indonesia ini kepo di hal-hal yang
nggak perlu dikepoin, tapi hal-hal yang seharusnya kita bantu itu malah nggak dikepoin gitu ya. Sebel sih sebenarnya gitu. Tapi itu tadi, jadi kita mulai dari kenal diri sendiri, baru kita bisa kenal pasangan kita kayak gimana gitu ya. Nah memang kalau pasangan datang terus punya masalah gitu ya, nggak harus perselingkuhan. Tapi saya selalu tanya gitu, alasan menikahnya apa waktu itu? Gitu ya. Karena kan ketika kita alasan menikah tuh artinya saya yakin nih sama dia karena ini gitu ya. Itu kan jadi fondasi gitu ya. Dan ketika misalkan memang permasalahannya adalah perselingkuhan, saya tanya, emangnya berubah pasangannya sampai kamu jadi selingkuh gitu? Enggak sih Mbak, berarti siapa yang berubah, kamu kan? ya saya paham orang tuh growing gitu ya, orang tuh berubah, orang tuh bertumbuh gitu ya. Tapi ketika kita di dalam pernikahan, of course bertumbuhnya harus bareng-bareng dong gitu ya, jangan ditinggalin pasangannya gitu. Ya even misalkan kayak gini deh Mbak, memang ada juga yang beberapa klien saya misalkan yang satunya udah hijrah, yang satunya belum siap gitu, bisa aja jadi perselingkuhan, bisa aja jadi permasalahan gitu. Jadi memang akar masalah dari selingkuhnya tuh macam-macam banget, beda-beda banget gitu. Tapi tadi saya harap orang tuh ketika mau menikah itu ngobrol ya, ngobrolin hidup yang dia mau tuh kayak apa sih gitu. Dan ketika di dalam pernikahan, please ada momen evaluasi, ada momen untuk catch up gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang mungkin hilang, terutama ketika udah jadi parents. Benar. Karena kita lebih fokus ke anak dan anak ya. Oke. Mbak, sebenarnya kan ketika kita berselingkuh itu apa ya? Kita menyadari nih gitu kan, bahwa kita dalam posisi yang tidak baik gitu ya. Dan kita juga sadar ya, perbuatan kita itu pasti menimbulkan trauma, ya nggak tahu apa dampak gitu ya. Lah ya. Dan bagaimana ketika kita menjadi korban perselingkuhan itu untuk apa ya Mbak, untuk bangkit dari kondisi yang tidak enak itu. Karena saya rasa ya nggak ada kemudian orang yang berselingkuh, oh ya udah nggak apa-apa, besok gue balas deh, gue balas gitu kan. Pasti ada semungkin dia memang mungkin bisa membalas ya, tapi ada part-part di kehidupan dia yang berasa, kok gue jadi kayak gini ya rumah tangga gue. Nah itu gimana Mbak kita menghadapi? Memang salah satu dampak yang pasti muncul, terutama kalau di perempuan ya, itu kita nyebutnya self esteem atau harga dirinya pasti jadi babak belur gitu ya. Karena jadi mempertanyakan, emang salah saya di mana, kurang saya di mana gitu ya. Yang padahal mungkin memang nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya, emang isunya di si pelaku atau si pasangannya gitu ya. Nah, fokus saya memang kalau untuk para istri terutama ya gitu, karena memang mungkin kalau laki-laki ya tadi ya pride-nya mereka udah gede duluan gitu ya, udah tinggi duluan gitu. Nah kalau perempuan itu saya pasti bantu untuk gimana caranya supaya lebih berdaya gitu ya. Kalau memang ibu rumah tangga, fokus yuk kita cari kira-kira aktivitas yang produktif apa selain ngurusin rumah gitu ya, selain ngurusin anak gitu, supaya dia bisa yang ngerasa dia lebih berdaya, lebih bisa bangkit gitu, karena ada added value dari diri dia gitu ya. Nah kalau yang bekerja mungkin nggak dibilang nggak parah juga nggak juga, cuma karena kalau kerja kan kita ada fokus lain ya, jadi paling pas pulang gitu ya. Atau memang ada pasangan istri-istri yang tadi bukan karena masalah pekerjaan, tapi secara emosional tuh memang dia dependent gitu ya kepada suami. Jadi ya saya nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ada suami. Terus suami saya kalau ninggalin saya gimana dong gitu. Nah lagi-lagi jadi fokusnya adalah bagaimana memberdayakan seseorang secara emosional gitu ya, bahwa coba kita lihat yuk hal-hal positif yang kamu punya tuh apa aja sih. Kadang-kadang kan kita lupa dan kita nggak pernah mikirin itu secara mendalam gitu ya, secara mandiri tuh kita nggak, gue tuh bagusnya apa kan, jarang gitu ya. Nah itulah kalau di sesi konseling biasanya yang aku coba bantu gitu ya ke klien-klienku, terutama para istri yang self esteemnya jadi babak belur tuh ya, arahnya ke sana gitu sih Mbak. Oke. Mbak tadi beberapa kali kan Mbak menyinggung soal ketika ada klien ya. Nah, aku pengen tahu Mbak, biasanya apa sih aduan klien, maksudnya gimana sih perselingkuhan yang dialamin, atau gimana mungkin bisa juga dikasih tahu nih ciri-ciri pelaku selingkuh.
Ini tanpa mandang gender ya, maksudnya gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita sebenarnya di Google banyak, tapi kalau dari pandangan ahli gini, gimana sebenarnya ciri-ciri orang selingkuh? Selain dari mungkin yang handphonenya disembunyiin, pasti kan ada secara gestur atau apa? Ya. Yang pasti memang ketika ada perubahan ya. Nah, perubahan ini bisa jadi perubahan yang positif ataupun negatif ya. Positif tuh biasanya lebih banyak ke penampilan. Memang gak bohong, banyak klienku yang ketika mereka selingkuh, mereka jadi lebih memperhatikan penampilan gitu ya. Apalagi lebih wangi ya. Karena tadi aku bilang gitu, banyak yang laki-laki tuh jadinya mencari yang lebih muda gitu tadi karena butuh di-admire gitu ya. Nah, jadi beberapa klienku yang dapetnya pasangannya lebih muda, mereka jadi kayak lebih body conscious gitu ya. Jadi kayak lebih sadar akan tubuhnya. Ya aku ternyata gendut mbak, jadi aku pengen lebih kurus biar lebih keren kalau lagi di samping dia gitu. Jadi ya in a way bagus kan, dia jadi olahraga, dia jadi ini tapi ada perubahan ya gitu. Tadi ada perubahan positif, mungkin lebih memperhatikan penampilan, entah itu jadi pengen ngurusin badan, jadi lebih wangi, jadi mungkin pakai brand-brand yang berbeda gitu ya. Atau perubahan negatif yang misalkan jadi ada perubahan secara finansial gitu ya, ada pengurangan finansial mungkin kepada istrinya gitu. Karena kan ada yang harus disuplai lagi nih gitu. Jadi kalau finansial berkurang tuh ya jadi tanda tanya ya gitu. Apalagi kalau misalkan sebenarnya itu gaji tetap gitu ya, gaji pokok yang harusnya nggak mengurang dong gitu, harusnya naik gitu. Atau ya perubahan secara seksual, misalkan diajakin istrinya nggak mau gitu ya, bisa jadi tuh. Atau malah jadi males banget buat diajakin ngobrol, diajakin yang ngomongin tentang pernikahan atau diajakin main atau apa ya, dia punya sibuk sendiri gitu ya, karena tadi energinya udah diberikan kepada orang lain. Jadi pastinya sih ada perubahan sikap gitu ya, sikap dan perilaku yang tadinya nggak dilakukan menjadi dilakukan oleh pasangan gitu. Dan itu bukan selalu yang sifatnya yang menjadi negatif, bisa juga tiba-tiba jadi romantis. Exactly, betul. Tiba-tiba jadi yang sosok menyenangkan gitu ya nggak mbak ya? Benar-benar, karena tadi ya mungkin bisa jadi ada orang-orang yang merasa terpenuhi gitu ya. Karena selingkuh itu dia jadi merasa happy kan, karena terpenuhi kebutuhan emosionalnya, dia jadi lebih manis sama istrinya, bisa jadi. Atau karena untuk menutupi rasa bersalah. Gitu ya. Oke. Jadi banyak sebenarnya, ciri-ciri ya. Apalagi kalau misalnya seiring dengan perkembangan teknologi ya mbak ya. Betul. Tiba-tiba handphonenya dikunci, benar gak sih mbak? Yang tadinya gak pakai password jadi password gitu ya. Waktu klien datang tuh banyak juga gak mbak yang mengeluhkan soal ya kecurigaan itu munculnya karena pertama dari gadget itu mbak. Banyak gak sih keluhan yang kayak gitu? Biasanya klien tuh memang ketika udah datang udah memang ke gap suaminya selingkuh gitu ya. Jadi ya memang kebanyakan banyak tuntutan untuk lebih transparan ya, yang jadi ketika udah ketahuan tuh minta handphone, media sosial tuh semua dibuka gitu untuk menenangkan istrinya gitu ya. Dan saya pun juga memang pendekatan yang saya pilih gitu ya untuk membantu pasangan itu menyampaikan bahwa kalau perselingkuhannya masih ongoing jangan dilanjutkan terapinya nggak bisa terapi couple gitu, tapi terapi individual. So memang fokusnya adalah untuk transparan gitu. Dan benar banget yang tadi Mbak Lia bilang, maksudnya sekarang bukan cuma handphone, media sosial ya, bahkan ada yang pakai GPS beberapa klien, jadi dicekin jalurnya benar nggak, jalur ke kantor pulang tuh bener gak, jalurnya dari kantor langsung. Capek banget dong ya mbak. Capek banget. Dan itu yang kasihan, saya bilang ibu capek. Tapi memang kalau itu yang dia lakukan untuk menenangkan diri dia, ya saya mau ngomong apa ya gitu kan, pasti ya tadi karena ada dampak psikologis yang luar biasa. Itu cara yang paling menenangkan saya mbak. Oke, tapi kita coba kurangin yuk, karena pasti ya tadi lelah juga gitu ngecekin gitu. Gitu sih. Tapi jadi teknologi tuh ya saya selalu bilang itu kayak pisau bermata dua ya, gitu. Bener. In a way bisa membantu, in a way bisa bikin capek emosional gitu. Apalagi kayak yang kemarin kasus selebriti itu yang mbak ya, kita ternyata tahu ada di aplikasi ini bisa chat segala macam. Oh my god. Benar. Ya semua aplikasi jadi bisa dipakai buat selingkuh gitu. Ngeri banget. Mbak, tapi gini, aku nggak tahu ya ini mitos atau fakta atau dalam kajian juga pernah ada. Orang yang berselingkuh dan ketahuan itu biasa kan dia pasti malu banget. Tapi ada juga orang yang sudah berselingkuh, ketahuan, malu, berselingkuh lagi.
Ini selingkuh ini kecanduan apa penyakit apa gimana nih Mbak? Iya. Ada yang memang tadi tuh tipenya serial affair. Ya, jadi memang punya permasalahan gitu ya, dengan komitmen, mungkin isu psikologis pribadinya juga banyak gitu ya, sehingga ya tadi dia susah untuk bisa komit atau in committed relationship gitu ya, untuk bisa ada stay di pernikahan tuh. Jadi kayaknya memang marriage is not for everyone gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin permasalahan psikologisnya luar biasa besar ya, jadinya untuk committed aja susah gitu ya. Tapi saya nggak bilang semua yang pernah selingkuh udah pasti akan selingkuh lagi gitu, karena memang ada klien-klien yang pernah dan dia berusaha luar biasa untuk nggak melakukannya lagi gitu ya, dengan melakukan batasan yang luar biasa. Batasan ini baik batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis maupun batasan terkait pekerjaan ya. Jadi dia kalaupun ditelepon jam 9 malam, dia udah nggak mau, ya udah karena itu udah milik keluarga saya gitu, dan saya udah pernah nyakitin istri saya nggak mau lagi melakukan hal itu. Ada kok gitu ya. Ada itu Mbak? Ada. Tapi jarang? Sedikit iya. Gitu. Berarti bukan ya, kalau dari kesimpulan tadi sih sebenarnya bukan kayak kecanduan juga sih Mbak ya istilahnya. Cuman mungkin kayak kemarin itu kayak sesuatu yang misi yang gagal apa gitu. Tadi sih kayaknya memang ada orang-orang yang seeking for adrenalinnya tinggi banget gitu ya, dan karena kehidupannya terlalu monoton jadinya mencari adrenalin di tempat yang salah gitu kan. Ya padahal kan yang namanya hidup tuh ya emang ya gitu gak sih ya, tadi ya kita semakin menjadi orang dewasa kan ya, untuk bisa fun, untuk dapet sparks-nya tuh ya perlu kerja keras gitu ya. Dan di dalam pernikahan ya memang perlu usaha gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin gak mau usaha, males aja gitu ya, dan lebih gampangan buat nyari sama orang lain Mbak gitu ya. Ya artinya tadi sih memang kita nyebutnya marriage mindset gitu ya. Mindset terhadap pernikahannya memang tidak menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang perlu dihormati gitu ya. Tapi kalau misalkan di mulut bilangnya, oh saya mau hormati perkawinan, tapi secara perilaku melakukan perselingkuhan sih ya itu makin jelas ada masalah dong, karena tidak konsisten ya antara perkataan dan perilaku. Orang yang sehat itu kan pasti sejalan gitu ya, sinkron dari pikiran, perasaan dan perilakunya gitu. Jadi ya tadi sih Mbak, memang ada orang-orang yang mungkin punya masalah psikologis ya. Ya jadinya mencari caranya salah satunya adalah dengan berselingkuh gitu. Mbak, tapi tadi Mbak bilang salah satu penyebab mungkin perselingkuhan itu kan karena ada adrenalin yang tinggi itu tadi. Tapi ketika misalnya dia ketahuan gitu kan, keseringannya yang terjadi tuh kayak flying victim gitu loh Mbak. Wah, pasangannya dituding begini begitulah. Nah, apa yang memicu orang kok jadinya ibaratnya lu sudah jelas pelakunya dan sudah ada buktinya, tapi kok melawan gitu, dan bukan sekedar melawan tapi menjatuhkan lawan juga gitu, menjatuhkan kawan juga gitu. Itu kenapa ya Mbak ya? Iya, karena nggak ada orang yang mau disalahkan pastinya ya, dan ketika mengakui itu kan berarti bertanggung jawab lagi-lagi. Iya, dengan dia memilih untuk selingkuh kan udah jelas dia susah untuk bertanggung jawab sama keluarganya. Ya that's why ketika ketahuan dia nggak mau bertanggung jawab juga akan kesalahannya gitu ya. Dan ya ini tadi sih mungkin memang ada unsur budaya juga gitu ya, bahwa kalau saya sering lihat gitu ketika ada postingan terkait perselingkuhan gitu ya, tapi banyak komentar-komentarnya juga menyudutkan yang diselingkuhi gitu. Ya mungkin istrinya kurang ini, istrinya kurang itu gitu. Jadi ya lebih gampang gitu seakan-akan untuk menyalahkan, mencari alasannya bahwa oh kalau aja istrinya begini dia gak akan begitu. Yang padahal mau istrinya atau pasangannya udah berusaha sesempurna apapun, kalau isunya di dia tadi ya, isu terkait kontrol diri, isu terkait empati gitu ya, itunya bermasalah ya pasti tetap akan bablas gitu kan ya. Jadi saya sih tentu saja nggak setuju kalau yang disalahkan adalah pihak yang diselingkuhi ya. Mereka udah jadi korban, udah sakit, terus masih harus dianggap sebagai penyebab dari perselingkuhannya. Dan mungkin itu juga ya Mbak, cara yang dipakai sebagian orang yang belakangan ini kalau kita lihat di sosial media itu sering banget mengungkap perselingkuhan pasangan ya Mbak.
Mbak juga bisa nggak menganggap ini sebagai fenomena bukti bahwa kita tuh kadang-kadang sudah tidak berdaya, sudah putus asa nih menghadapi pasangan. Dan itu tadi mungkin sering karena takut dijadikan korban playing victim gitu ya. Akhirnya mungkin kalau dibuka ke publik ya udah kan malunya udah jelas gitu. Apa ini juga sebuah fenomena Mbak, model perlawanan yang dilakukan oleh korban-korban perselingkuhan nih. Iya ini yang itulah menarik ya, fenomena baru karena adanya media sosial gitu ya. Gini, pasti harapannya kita ingin memberikan salah satunya adalah hukum sanksi sosial gitu ya, sanksi sosial kepada pelaku. Tetapi ya tadi ketika kita sudah meng-up ini ke media sosial, ke publik gitu ya, kita harus siap dengan konsekuensi apapun yang akan kita terima. Karena tadi ada banyak juga penyudutan terhadap istri atau terhadap korban gitu ya. Artinya kalau menurut saya ya harus sudah siap pastinya. Ya karena belum tentu sanksi sosialnya hanya diberikan kepada si suami atau kepada si pelaku gitu. Apakah itu akan ada efek jerahnya? Lagi-lagi menurut saya tergantung pribadinya. Ya kalau pribadi tadi saya bilang kan ada juga kok pelaku-pelaku yang menyadari mereka salah gitu ya. Tapi kalau sebenarnya mereka memang tadi ya defensif, gak mau mengakui gitu ya, ya mungkin gak akan jerah, malah jadi semakin marah gitu ya, malah semakin maksudnya ada semuanya bisa diputar balikan gitu, malah jadi semakin memperlihatkan tuh lihat istri aku kayak gitu ya, pantesan aja kan aku nggak betah. Sangat mungkin gitu mereka memutar balikan semuanya gitu. Jadi kalau menurutku seberapa efektif gitu ya memberikan efek jerah itu sangat tergantung dengan pribadinya. Karena mungkin ini juga yang perlu aku mention ya, karena kalau kita lihat di Indonesia itu kan nggak ada budaya cancel culture gitu ya. Jadi kalau ada orang bermasalah terus kita cancel, kita nggak mau pakai lagi gitu ya, atau kita di sini malah dipanggil ke acara-acara, malah dapat reward gitu ya, maksudnya ya mereka jadi mungkin dapat uang atau dapat fame gitu kan, walaupun dengan menjelaskan soal kesalahannya gitu, pribadinya gitu, iya. Tapi maksudnya budayanya kan kayak gitu, jadi ya susah juga, makanya saya bilang gitu, apa iya bener ada efek jerahnya? Ya tergantung orangnya kali ya. Mungkin kalau orangnya sangat menyadari kesalahannya, malu, ya sangat mungkin gitu ada efek malunya, jerahnya. Tapi bisa juga ada yang malah mencari keuntungan dari situ. Maybe we never know sih Mbak gitu. Mbak, dari banyak klien yang ditangani, ada nggak satu kasus ya yang mungkin Mbak rasa ini unik gitu, perselingkuhan yang unik gitu, yang mungkin gini ya, misalnya ya kita nggak tahu, kita kira ini memang mereka sahabatan gitu kan, tapi ternyata di balik persahabatan tuh apa gitu. Tapi istrinya tuh juga suka ngumpul bersama, pasangannya tuh juga suka ngumpul bersama mereka gitu, tapi tanpa tahu bahwa di belakang kita ternyata mereka itu seperti ini gitu. Atau mungkin ada kasus unik yang lain gitu. Iya, kalau ngomongin kasus sih sebenarnya jujur semua kasus tuh punya keunikannya masing-masing. Nggak klise, nggak, karena memang kadang kalau denger kasus klien tuh suka, ya ampun yang ada di film, yang ada di sinetron tuh gak ada apa-apanya loh gitu. Memang gitu, lebih parah. Iya, lebih wow gitu ya, lebih gitu. Dan ya itu ya, maksudnya semuanya tentu saja menarik dan perlu ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa ada judgement. Mungkin yang saya pengen highlight ya Mbak, kalau terkait kasus unik yang saya lihat, bukan keunikannya sih, tapi banyak laki-laki yang memang tidak, tadi ya saya mungkin sempat mention, tidak dididik untuk menjadi suami dan ayah yang baik gitu ya. Jadi ketika misalkan punya anak, ini juga ada nih, punya anak bukan karena tadi masalah seksnya atau masalah istrinya gak perhatian, tapi mereka udah cemas duluan gitu ya. Gimana ya cara ngedidik anak? Tadi stres gitu. Jadi stres yang malah jadinya mencari pelampiasan stresnya dengan cara yang tidak sehat atau salah satunya selingkuh gitu ya. Jadi kan itu miris banget, dan memang kan di Indonesia itu kita dibilang negara ketiga ya yang fatherless gitu ya. Jadi sosok ayah tuh masih kurang gitu untuk terlibat dalam pengasuhan anak gitu ya. Kerja sama antara suami dan istri juga masih perlu digalakan kembali gitu ya.
itunya sih yang menurut saya jangan sampai jadi siklus ya gitu. Karena si anak ini tumbuh tidak ada sosok ayahnya, ya dia akan kembali menjadi pria yang sama gitu. Ya sorry ya kalau saya banyak ngambilnya kasusnya laki-laki yang menjadi pelaku karena memang sayangnya kebanyakan masih laki-laki. Dan tadi isu terkait fatherless itu jadi apa ya, fenomena juga gitu yang kayaknya zaman sekarang perlu ada perubahan deh gitu ya. Ya mungkin udah banyak sih yang dilakukan sekarang gitu ya. Udah mulai banyak juga kalau kita lihat di media sosial para ayah yang kayaknya terlibat gitu ya. Ya semoga itu jadi contoh-contoh awal buat banyak laki-laki di luar sana yang bisa lebih fokus lagi gitu ya. Bukan cuma mencari nafkah sebanyak-banyaknya gitu. Tapi juga memberikan efek kasih sayang, dukungan sosial kepada anaknya, kepada istrinya gitu. Karena anak itu peniru yang ulung ya katanya Mbak ya. Betul. Bagaimana ayahnya bisa menyayangi ibunya, maka dia akan memperlakukan yang sama wanita yang akan disayanginya nanti. Betul itu banget. Sih harusnya Mbak. Gitu. Mbak, biasanya nih kita kan suka bilang kita harus punya ketika kita berumah tangga itu kita harus seperti ini gitu kan. Dalam perjalanannya kan itu nggak mudah Mbak. Betul. Tapi boleh nggak Mbak kasih apa sih sebenarnya dasar yang paling penting dari kita ketika kita berkomitmen untuk rumah tangga itu supaya tidak ada apa ya, rahasia lah ya bahasanya, rahasia-rahasia atau tidak ada kesungkanan ketika berbagi cerita dengan suami atau dengan pasangan atau dengan istri yang akhirnya kita memutuskan malah berbagi dengan yang lain gitu Mbak. Kemudian terbukalah celah-celah untuk menjalin hubungan yang serius dengan pihak lain. Oke, ini menarik ya, maksudnya kan ibaratnya kalau udah dalam konteks suami istri, rumah tangga, ibaratnya luar dalamnya harusnya kita udah tahu gitu ya, kita udah terbuka secara fisik, tapi kok secara dalamnya nggak mau sih gitu ya. Nah memang kalau di psikologi itu kita ada namanya segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya, segitiga cinta gitu ya. Itu 3 aspek yang kalau 3-tiganya bisa ada akan baiklah gitu ya hubungannya gitu. Yang pertama adalah passion, itu gairah seksual, which is ini yang biasanya awal-awal kita paling kenceng gitu ya, tapi cepat redup juga gitu ya. Makanya harus pintar-pintar mungkin cari hal-hal baru gitu ya sama pasangan gitu, cari-cari waktu gitu ya untuk menghidupkan spark si passionnya itu gitu ya. Tapi tadi terkait kedekatan emosional kita ada namanya intimacy gitu ya. Intimacy ini adalah sebenarnya kalau kita sama teman pun ada gitu ya intimasinya gitu. Nah itu yang kita harus jaga. Orang yang paling dekat dengan kita harusnya ya pasangan kita gitu. Kita gak perlu menikah dengan teman kita, tapi orang yang kita nikahi harus menjadi teman terbaik kita gitu. Untuk catat sahabat Merdeka ya. Iya gitu. Jadi kita benar-benar tadi ya kalau dibilang gak mau membebani, terus kita mau berbagi beban sama siapa gitu kan. Dan kalau kita sayang, kita peduli sama pasangan kita, artinya kan kita gak akan melakukan hal-hal yang akan menyakiti dia gitu. Dan ini sesuatu ya, ini ngomongin tentang ethics juga ya gitu ya. Iya gak sih? Dari intimasi itu memang nyambung aspek yang ketiga adalah komitmen gitu. Komitmen ini evaluasi secara kognitif, kita memang mau eksklusif sama dia gitu ya. Artinya gini, ada ataupun tidak ada pasangan secara konkret di samping kita, ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan pernikahan, kita tahu kita mau ngomong apa, kita mau berperilaku apa. Maksudnya kan gak harus dipasang CCTV 24 jam gitu ya. Tapi kalau kita udah memang komit gitu di dalam pernikahan, ini hal-hal yang gak perlu ditanyakan. Misalkan nih, menjaga banget kalau pulang kerja, kalau bisa jangan berdua gitu ya, misalkan lawan jenis gitu. Kalau mau bareng-bareng nganterin ke stasiun ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan berduaan tuh di dalam mobil. Kenapa? Ya di situ kan kedekatan emosionalnya bisa terjalin, kita ngobrol, ada musik, sama-sama suka musik ini, banyak nya deh gitu. Ya, itu hal-hal yang harusnya kita lakukan bersama pasangan gitu. Gitu sih. Justru kadang kalau di mobil sama pasangan yang satu tidur dan satu nyetir gitu. Benar. Atau yang satu sibuk main HP misalkan gitu. Mbak, tapi kadang-kadang kan banyak keretakan hubungan rumah tangga gitu ya, sudah diupayakan dan segala macam gitu.
di batas mana mungkin kita merasa memang oh ini perselingkuhan sudah tidak sehat, hubungan rumah tangga sudah tidak sehat, kemudian kita harus mengambil sikap yang lebih serius. Apalagi ketika itu berkaitan dengan perselingkuhan. Oke. Nah, tadi ya mungkin ini balik lagi ya, batasnya tiap orang beda-beda. Ada klien-klien yang mungkin satu kali aja itu udah fatal. Saya nggak mau lanjut lagi Mbak, gitu. Ya. Tapi ada klien-klien yang aku mau coba dulu deh Mbak, memperbaiki, mempertahankan. Oke, saya selalu bilang ketika memperbaiki artinya bukan cuma dari Mbak, harus dari Masnya juga, harus dua-duanya gitu ya. Dan fokusnya bukan cuma mempertahankan, tapi bagaimana mempertahankan pernikahan dengan bahagia. Gitu ya. Tadi seperti yang Mbak Lia sempat mention, banyak orang bertahan hanya karena anak. Betul. Nanti ketika anak usia 20, ya intinya ketika udah dewasa gitu ya, kan anak pasti meninggalkan orang tuanya. Nah disitulah, karena saya juga banyak gitu menemui kasus-kasus di mana yang sudah middle age gitu ya, 50 something, nikahnya udah 30 tahun. Aduh capek banget, kayaknya udahan aja deh, dan nunggunya 30 tahun gitu ya, misalkan ada ya, gitu. Seperti itu? Ya bisa juga ada Mbak gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Tapi yang saya pengen bilang, ya pernikahan ini sesuatu yang perlu dirawat gitu ya. Bukan cuma sekedar bertahan gitu. Buat apa bertahan kalau tidak bahagia? Betul. Gitu ya. Nah kalau memang misalkan biasa kita suka bikin apa yang harus dilakukan atau diantisipasi gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang kalau punya kekuatan hukum bisa coba bikin surat perjanjian gitu ya. Kalau misalkan sampai ini terjadi lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah misalkan anak-anak udah pasti jelas ikut sama yang tidak berselingkuh gitu ya. Terus terkait harta, aset itu juga bisa didiskusikan gitu ya. Yang pasti saya selalu bilang untuk mengambil keputusan berpisah itu tidak mudah, tidak gampang, dan sebaiknya tentu saja dipertimbangkan secara matang. Minimal kalau ketemu sama saya selalu bilang 6 bulan kita fokusnya mempertahankan pernikahan dulu. Kalau udah 6 bulan gak bisa, gak berhasil, baru deh mungkin 6 bulan berikutnya kita mempersiapkan perceraian. Jadi perceraian juga harus dipersiapkan sebenarnya gitu. Apalagi kalau udah punya anak, karena kan susah. Jadi mempersiapkan bagaimana ngomong ke anaknya, bagaimana ngomong ke orang tua. Karena di Indonesia kan pernikahan bukan tentang 2 orang tapi tentang 2 keluarga. Yes, gitu. Betul. Jadi kalau yang katanya bahwa pernikahan itu ya kalau tidak cocok ya mau apalagi bercerai, nggak semudah itu ya Mbak ya. Enggak sih. Dan mungkin ya kalau yang kita lihat kan itu yang udah ke triggernya. Jadi udah di puncak banget, tapi mungkin kelelahan emosinya udah bertahun-tahun juga gitu mungkin ya. Iya. Jadi satu yang kalau aku boleh tanya nih penutup nih Mbak, bagaimana sih Mbak kita sebagai pasangan harus terus mengupgrade diri kita itu untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Karena saya yakin tidak ada manusia yang sempurna, apalagi rumah tangga gitu ya Mbak. Kita bertemu dengan orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda dan segala macamnya gitu kan. Itu kan sesuatu yang sulit. Tapi at least kita punya apa nih Mbak yang harus selalu ada dalam pikiran kita bahwa rumah tangga ini bukan ajang untuk berkenalan 1-2 bulan atau 1 tahun 2 tahun gitu, tapi ini ya kalau menurut kita secara Islam ini katanya ibadah yang panjang gitu kan Mbak ya. Jadi apa nih Mbak pesannya ya mungkin untuk mereka yang mungkin sedang dalam kegalauan, mungkin sahabat Merdeka yang nonton ini juga harus gimana nih kalau gue sudah menemukan atau ngegap atau mengindikasikan pasangan gue berselingkuh, apa yang harus dilakukan? Apakah kita buru-buru ngamuk gitu kan? Ataukah kita perlu menemukan teman-teman psikolog atau seperti apa nih? Oke. Ya tadi seperti yang Mbak Lia sampaikan, pernikahan ini kan memang ibadah yang panjang dan ibadah itu gak ada yang menyenangkan kalau menurut saya. Karena hadiahnya, ganjarannya itu yang luar biasa nanti. Nanti yang akan kita terima. Artinya memang pasti berat gitu ya. Kalau memang sudah ketahuan gitu ya, atau mungkin indikasinya udah menuju ke arah sana gitu ya, kalau butuh mediator ya akan lebih baik kalau ketemu profesional gitu ya. Tapi tadi tujuannya apa, saya pasti akan tanya untuk mempertahankan pernikahan atau mempersiapkan perceraian gitu. Tapi karena konselor pernikahan pasti saya pengennya mempertahankan gitu ya. Kita mencari resource di dalam rumah tangga untuk masih bisa bertahan gitu ya. Jadi jangan malu untuk ketemu dengan profesional gitu ya, daripada semakin runyam gitu. Dan kalaupun mau bicara ke orang tua, tadi saya bilang itu ada
dampaknya juga yang harus dipertimbangkan, karena bisa jadi kita sebagai pasangan akhirnya memaafkan, orang tua kita gak memaafkan gitu. Padahal kita akhirnya mau melanjutkan nih pernikahan gitu ya. Jadi penting lebih baik ketemu sama yang bisa netral, jadi mediator atau profesional. Dan yang mungkin saya ingatkan juga adalah tadi ya Mbak, kalau kita sebagai orang itu udah sehat mental, kita fokus untuk bagaimana kita berprestasi, berkarya, berkontribusi kepada keluarga dan lingkungan sekitar, kayaknya gak akan kepikiran deh energinya untuk melakukan hal-hal ini gitu ya. Jadi ya fokus dengan hal-hal positif. Walaupun saya paham kita gak bisa positif all the time gitu ya. Tapi saya percaya manusia itu punya akal gitu kan. Dan juga punya hati gitu ya. Tolong diingat perselingkuhan tadi, kalimat pembuka yang Mbak Lia kan, selingkuh itu apa indah gitu ya. Ya mungkin indahnya hanya untuk sementara dan hanya untuk beberapa pihak. Tapi ada pihak yang sangat tersakiti, yaitu pasangan dan apalagi anak-anak gitu ya. Dan mungkin ini yang jadi tagline saya selalu bilang, tugas utama orang tua itu adalah memberikan pernikahan yang bahagia untuk anak-anaknya. Mungkin itu Mbak Lia. Ini kalau misalnya mau dibuat berseri ini seru ya kayaknya ya. Tapi saya berterima kasih banyak sama Mbak Wita karena sore ini mau berbagi ilmu, mau berbagi pengalaman bagaimana menangani kasus-kasus perselingkuhan, bagaimana juga saya pribadi juga mungkin sahabat Merdeka yang nonton ini bisa menerapkan kebaikan-kebaikan itu, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan pasangan, bagaimana kita bisa membuat keluarga kita menjadi lebih bahagia, karena garansi dari pasangan yang bahagia tentu adalah anak-anak yang bahagia, gitu ya Mbak? Betul. Benar ya. Sahabat Merdeka, demikian podcast kita hari ini. Tadi banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya sih, cintai aja pasangan kita, baik buruknya dia, karena kita pun tidak terlahir sempurna. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Mbak, makasih. Thank you.